Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah taufik, hidayah dan inayah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah berada di malam yang pertama daripada bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah pun kita wajib mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab ini. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan itu, yang pertama bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Dan malam yang pertama daripada bulan Rajab itu salah satu di antara 5 malam yang mana doa di malam itu kada ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asal kita bujur-bujur meminta kepada Allah Ta'ala, kita beradab berdoa kepada Allah Ta'ala, maka doa di malam yang pertama daripada bulan Rajab itu kada akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Rajab ini Allah lebih banyak mencurahkan rahmatnya, ampunannya, kebaikannya kepada hamba-hambanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, oleh sebahagian para ulama, bulan Rajab itu disebut dengan bulan istighfar. Jadi amalan yang bagus, bacaan yang bagus diperbanyak di bulan Rajab itu adalah istighfar. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur disebutkan di antara amalan yang bagus kita baca di bulan Rajab itu adalah Rabbi Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ada juga Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya. Kalau di dalam kitab Kanzun Najah Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Nah, itu bagus dibaca 70 kali pagi, 70 kali sore. Nah, orang yang mengamalkan itu di bulan Rajab, apabila dia mati, maka kulitnya kada akan disentuh oleh api neraka. Nah, kemudian di bulan Rajab ini apabila kita memperbaiki akhlak dan kelakuan kita,
kita memperbanyak amal ibadah kita, dan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kita sudah masuk golongan orang-orang yang mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab ini. Jadi gawian-gawian yang kada baik kita tinggalkan, amal ibadah kebaikan-kebaikan kita tambah, kemudian hal-hal yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Nah, berarti kita sudah masuk orang yang mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab ini. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan juga pada hari ini itu bertepatan milad ulang tahun Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Halong yang ke-21. Nah, jadi pondok pesantren kita itu sudah berjalan 21 tahun. Nah, tentunya dalam waktu 21 tahun ini banyak keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Wabil khusus ayahanda pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhibbin. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini kita mintakan, kita doakan mereka kepada Allah, orang tua kita, jamaah-jamaah kita, relawan-relawan kita yang sudah mulai pertama kali membantu berdirinya Pondok Pesantren Nurul Muhibbin ini. Kita doakan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik, dan Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan Allah Ta'ala kumpulkan mereka, dan Allah kumpulkan kita juga bersama-sama dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian kita melanjutkan pembacaan kitab kita. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih fid dharaini amin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, Daud sallallahu alaihi wasallam dalam munajatnya berkata, wahai Tuhanku, siapakah orang yang tinggal di rumahmu, dan dari siapakah yang engkau terima salat itu? Lalu Allah mewahyukan kepadanya Nabi Daud, hai Daud, yang tinggal di rumahku dan yang aku terima salatnya hanyalah orang yang merendahkan diri kepada keagunganku. Artinya, ujar Allah, aku hanya menerima sembahyang orang yang merendahkan dirinya karena keagunganku. Nah, ketika sembahyang menghadap Allah, dia merasa bahwa dirinya orang yang hina. Dia merasa bahwa dirinya orang yang rendah, kadang mempunyai pangkat kedudukan di sisi Allah. Ia lalui siangnya dengan ingat kepadaku, dan ia menahan nafsunya dari syahwat, keinginan-keinginan karena aku. Ia memberi makan kepada orang yang lapar. Ia memberi tempat melindungi orang asing dalam perjalanan, dan menyayangi orang yang tertimpa bencana. Itulah orang yang cahayanya cemerlang di langit seperti matahari. Jika ia berdoa kepadaku, maka aku perkenankan. Dan jika ia memohon kepadaku, maka aku memberinya. Aku jadikan di dalam kebuduhan akan kesantunan baginya, dalam kelalaian akan keingatan, dan dalam kegelapan akan cahaya. Perumpamaannya di kalangan manusia adalah seperti Firdaus pada setinggi-tinggi surga,
yang sungai-sungainya tidak kering dan buah-buahnya tidak berubah. Nah, jadi di dalam wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam, bahwa Allah Ta'ala menerima sembahyang seseorang itu bukan hanya semata-mata memandang khusyuknya. Allah menerima sembahyang kita bukan semata-mata memandang khusyuk kita, tetapi Allah menerima sembahyang kita itu ada hubungannya, ada sangkut pautnya dengan akhlak perbuatan kita di luar sembahyang. Nah, jadi Allah menerima sembahyang kita bukan semata-mata memandang khusyuk kita. Nah, tetapi akhlak dan perbuatan kita sebelum sembahyang, kelakuan-kelakuan kita di luar sembahyang itu sangat menentukan diterima dan ditolaknya sembahyang kita. Nah, di dalam wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, di sini dijelaskan bahwa Allah menerima sembahyang seseorang itu yang pertama apabila orang itu mempunyai akhlak tawadhu, rendah diri, baik di hadapan Allah Ta'ala atau rendah diri kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi kalau orang sembahyang tetapi dia kadang merasakan kehinaan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, atau orang sembahyang tetapi merasa sombong, merasa lebih baik daripada orang lain walaupun sembahyangnya khusyuk, maka sembahyangnya kada diterima oleh Allah Ta'ala. Karena yang pertama tadi, Allah hanya menerima sembahyang orang yang merendahkan diri karena keagungan Allah. Nah, kemudian yang kedua, Allah menerima sembahyang itu dari orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang ini banyak berzikir di luar sembahyang. Nah, kenapa demikian? Karena banyak berzikir kepada Allah di luar sembahyang itu memudahkan khusyuk di dalam sembahyang. Jadi apabila di luar sembahyang kita banyak berzikir, kita banyak ingat kepada Allah Ta'ala, maka ketika sembahyang kita akan mudah khusyuk. Nah, karena sembahyang itu laksana sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, manusia itu hanya ingat apa yang sering diingatnya waktu dia sehat. Jadi ketika sakaratul maut, manusia itu hanya ingat kepada sesuatu yang sering diingatnya waktu sehat. Nah, demikian juga sembahyang. Sembahyang macam itu. Artinya orang akan ingat di dalam sembahyang itu apa yang sering diingatnya, apa yang sering dipikirkannya di luar sembahyang. Nah, kalau orang ini di luar sembahyang yang rancak dipikirkannya itu kabun terus, otomatis bila sembahyang pasti hatinya banyak memikirkan kabun. Kayak apa kabunku, kayak apa pahumaanku. Nah, orang yang di luar sembahyang yang diingatnya tokonya, dagangannya, maka ketika sembahyang mau kada mau pasti keingatan lawan toko, lawan dagangan tadi. Nah, makanya Allah Ta'ala menerima sembahyang orang yang banyak berzikir kepada Allah di luar sembahyang. Alasannya tadi ya macam itu. Karena banyak berzikir kepada Allah di luar sembahyang memudahkan kita khusyuk di dalam sembahyang. Bila sembahyang kita khusyuk, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, Allah menerima sembahyang orang yang menahan diri dari yang dilarang Allah karena Allah. Yang ketiga, Allah menerima sembahyang orang yang menahan diri dari yang dilarang Allah
karena Allah. Jadi kalau orang imbah menggibah orang sembahyang, maka sembahyangnya kada diterima oleh Allah. Imbah berdusta atau imbah mencuri, imbah menyambati orang lain kada tubat sembahyang inya, maka sembahyangnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan perlu diingat tadi, dia menahan diri dari yang dilarang Allah tadi semata-mata karena Allah, bukan takut karena dipecat atau dihampihi atasan misalnya. Amun aku misalnya melakukan ini, aku curang di kantor ini, aku dihampihi atasan kaina, lalu takutan, itu kada termasuk di sini. Jadi yang nomor 3 tadi, menahan diri dari yang dilarang Allah semata-mata karena Allah. Dan kemudian yang keempat, Allah menerima sembahyang orang yang suka membantu fakir miskin. Orang yang suka membantu fakir miskin. Jadi kalau kita sembahyang, walaupun sembahyang kita khusyuk, tapi kita kada peduli dengan orang fakir miskin yang ada di sekitar kita, walaupun sembahyang kita khusyuk, kada diterima Allah juga. Kemudian yang kelima, Allah menerima sembahyang seseorang yang memberi tempat kepada orang yang dalam perjalanan. Jadi ada orang misalnya dalam perjalanan, lalu kehabisan ongkos, perlu biaya, ada di kampung kita, maka menjadi kewajiban orang yang di kampung itu untuk membantu Ibnu Sabil tadi. Nah, kalau kita kadang membantu orang yang dalam perjalanan tadi, padahal dia perlu bantuan kita, nah kita sembahyang walaupun khusyuk, maka sembahyang kita kada diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang keenam, Allah menerima sembahyang orang yang membantu menyayangi orang yang kena musibah. Jadi apabila ada orang kena musibah, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita kada peduli, kada hiran-hiran lawan orang yang kena musibah, kita sembahyang walaupun sembahyang kita khusyuk, maka sembahyang kita kada diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah keterangan yang terkandung di dalam wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam tadi. Dan diriwayatkan dari Hatimul Asam radhiyallahu anhu bahwasanya ia ditanya tentang salatnya, lalu ia menjawab, apabila tiba waktu salat, maka saya menyempurnakan waktu dan saya mendatangi tempat yang saya ingini untuk salat padanya. Saya duduk padanya sehingga anggota-anggota badanku terhimpun. Kemudian saya berdiri untuk salat. Saya jadikan Ka'bah itu di antara alisku, sirat atau jembatan di bawah telapak kakiku, surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, malakul maut di belakangku, di mana salat itu saya duga sebagai akhir salatku. Kemudian saya berdiri antara harap dan takut. Saya bertakbir dengan tahqiq, dengan mantap. Saya membaca bacaan Al-Quran dengan tartil. Saya rukuk dengan rukuk yang merendahkan diri. Saya sujud dengan dikhusyuk-khusyukkan. Saya duduk di atas pantat kiri. Saya bentangkan punggung telapak kaki kiri, dan saya tegakkan telapak kaki kanan atas ibu jarinya, dan saya ikuti salat itu dengan ikhlas. Kemudian saya tidak mengetahui apakah salat itu diterima daripadaku atau tidak. Nah, jadi Hatimul Asam beliau menjelaskan kepada kita bagaimana supaya kita bisa mengagungkan sembahyang itu.
supaya sembahyang ini bukan hal yang biasa. Nah, beliau mengajarkan kepada kita, ujar Sidin, ketika aku sembahyang, aku bayangkan, ujar Sidin, Ka'bah itu di hadapanku. Nah, jadi beliau bayangkan, beliau rasakan bahwa Ka'bah itu di hadapan Sidin. Nah, kemudian beliau bayangkan ketika sembahyang itu berdiri di atas jembatan atau siratal mustaqim. Artinya bila bergerak sedikit aja apa jangan tak gugur. Nah, beliau rasakan, beliau bayangkan bahwa ketika sembahyang itu bagaikan berdiri di jembatan tadi. Nah, surga di sebelah kanan Sidin, neraka di sebelah kiri Sidin, kemudian malaikat maut di belakang. Nah, kemudian beliau meyakini bahwa sembahyang itu adalah sembahyang terakhir Sidin. Nah, jadi bila kita mampu macam itu, kita sembahyang dengan cara yang demikian tadi, maka sembahyang kita tentu akan lebih sempurna dibandingkan kita tanpa menghadirkan yang tadi. Jadi supaya sembahyang kita itu sempurna, supaya sembahyang kita itu baik, kita rasakan, kita yakini bahwa sembahyang ini adalah sembahyang terakhirku. Nah, otomatis kita berusaha bahwa sembahyang ini supaya sempurna. Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, 2 rakaat yang sederhana di dalam tafakkur dipikirkan adalah lebih baik daripada mendirikan ibadah 1 malam sedangkan hatinya lupa. Jadi ujar Ibnu Abbas, sembahyang 2 rakaat walaupun kada panjang tetapi dengan khusyuk itu lebih baik daripada beribadah semalaman tetapi hatinya lupa, kada khusyuk. Nah, jadi para ulama mereka mengajarkan kepada kita supaya sembahyang itu kada mau tambah, kada mau kurang. Jadi kalau kita sembahyang 4 rakaat, nah supaya sembahyang 4 rakaat ini kada mau kurang, kada mau lebihan. Nah, ujar mereka, ketika rakaat pertama itu kita bayangkan, kita rasakan kita berada di hadapan Ka'bah, kita berada di Mekah. Nah, kemudian di rakaat yang kedua kita rasakan bahwa kita berada di Baitul Maqdis. Kemudian rakaat yang ketiga kita berada di langit yang pertama, dan di rakaat yang keempat kita berada di Sidratul Muntaha. Nah, seperti perjalanan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan masjid dan tempat salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Artinya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat. Jadi hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Dari sekian banyak makna penjelasan memakmurkan masjid itu, banyak penjelasan para ulama. Nah, di antara penjelasan-penjelasan itu yang dimaksud dengan memakmurkan masjid di sini yang menjadi takmir masjid, yang menjadi pengurus masjid itu mesti orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi yang menjadi pengurus masjid, yang menjadi takmir masjid itu mesti orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, mesti orang yang mempunyai iman yang kuat.
Nah, karena apabila yang menjadi pengurus masjid ini orang yang kada beriman atau imannya lemah, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang banyak. Karena yang namanya masjid itu yang diurus itu adalah harta wakaf. Masjid itu harta wakaf. Nah, jadi tikar masjid, hambal masjid, kipas angin masjid, mik masjid itu wakaf. Kalau bang misalnya kaina ada orang di parak masjid rumah nih, pas baruhan, lalu minjam hambal masjid, minjam kipas angin masjid, itu panitia kada boleh maizini. Nah, di sini panitia pengurus masjid harus tegas. Pengurus masjid kada ada berhak memberikan izin di situ. Nah, karena itu harta wakaf. Nah, jadi kalau orang nang imannya kada kuat kepada Allah Ta'ala, kada wani tegasnya. Nah, kemudian tugas pengurus masjid itu memilih imam, memilih menyeleksi muazzin. Kada sembarangan orang ditunjuk jadi muazzin. Yang ditunjuk sebagai muazzin mesti orang yang benar-benar tahu dengan waktu sembahyang. Karena kalaunya azan sebelum waktunya itu dosa besar. Nah, ini tugas pengurus masjid. Nah, kalau pengurus masjidnya orang nang kada berilmu atau imannya kada kuat, kada bisa di sini. Atau memilih menyeleksi khatib, ya itu tugas pengurus masjid juga. Jadi kalau ada khatib-khatib yang berkhutbah kada sesuai dengan petunjuk arahan di dalam ilmu agama kita, ampihi aja khatibnya itu. Mahutbah jam-jam, kada ada hubungannya lawan khatib lawan khutbah nih. Itu kada sesuai lawan aturan kita. Jadi bujur-bujur dipilih yang mana yang bujur-bujur berhak pantas untuk menjadi khatib tadi. Nah, jadi hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang dimaksud memakmurkan masjid tadi dari sekian banyak penjelasan para ulama bahwa yang menjadi pengurus takmir masjid mesti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا رجب وشعبا وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Diberitahukan kepada jamaah bertahan bahwa malam Ahad yang akan datang kita libur satu kali. Malam Ahad yang akan datang kita libur, dilanjutkan malam Ahad berikutnya.